Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini video saya akan menjelaskan tentang demonstrasi konstekstual, yaitu pemimpin dalam pengelolaan sumber daya yang ada di sekolah, di SMP Bina Utama oleh Asep Cahyadi. Kemudian yang selanjutnya kita akan membahas tentang pemetaan 7 aset SMP Bina Utama. SMP Bina Utama terletak di Datarajan Blok 3, Pekon Datarajan, Kecamatan Ulu Belu, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung. Kemudian selanjutnya pada pemetaan ini kita akan membahas tentang modal yang dimiliki adalah modal manusia, di mana modal manusia yang pertama adalah kepala sekolah. Kepala sekolah di SMP Bina Utama memiliki kualifikasi pendidikan S1. Beliau seorang yang agamis, cakap, dan visioner. Kemudian yang selanjutnya, manfaat dari aset ini adalah pengembangan visi, misi, dan profil Pancasila. Kemudian yang selanjutnya adalah guru dan tenaga pendidikan. Kualifikasi pendidikan S1 untuk guru, kemudian SMA sampai dengan D3 untuk tenaga pendidikan. Dalam semua ini adalah pembelajar, kemudian kompeten, profesional, dan cakap. Kemudian kebermanfaatan aset ini adalah menciptakan ekosistem yang kondusif dan kualitas pelayanan yang baik. Yang selanjutnya adalah pengawas, di mana pengawas SMP Bina Utama ini adalah pengawas yang berkompeten dan berprestasi. Kebermanfaatan adalah membantu pengembangan kontrol dan evaluasi sekolah. Yang selanjutnya adalah orang tua atau komite. Di sini sangat beragam dan mendukung program sekolah. Kebermanfaatan aset adalah menjadi rekan atau partner sekolah dalam pengembangan sekolah. Yang selanjutnya adalah murid. Murid di SMP Bina Utama sangat beragam, baik karakter, kemampuan, kreativitas, dan motivasi, sehingga itu menjadi kekuatan bagi SMP Bina Utama. Kebermanfaatan aset ini adalah kehadiran diferensiasi atau pengalaman pemberdayaan kelas mendukung sekolah dalam berprestasi. Kemudian masyarakat di sekitar sekolah. Masyarakat di sekitar sekolah di SMP Bina Utama sangat heterogen, namun mereka sangat mensupport terkait program sekolah. Kemudian yang selanjutnya, modal yang dimiliki oleh SMP Bina Utama adalah modal aset sosial, di mana modal aset sosial ini yang pertama adalah tata tertib. Tata tertib yang pertama adalah tertulis. Kemanfaatan aset ini adalah menghadirkan budaya positif di sekolah, aman, nyaman, dan disiplin. Kemudian yang kedua, OSIS dan UKS, organisasi intrasekolah yang hebat. Kebermanfaatan aset ini adalah menghadirkan inovasi program sekolah di bidang kesiswaan. Yang selanjutnya adalah komunitas praktisi, membangkitkan kembali lingkungan pendidikan yang mendukung kebutuhan belajar murid. Kebermanfaatan aset ini adalah mendukung kegiatan belajar yang aman, nyaman, dan kondusif. Yang selanjutnya adalah MGMP, merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan. Kebermanfaatan untuk sharing praktik baik dan memecahkan permasalahan pembelajaran. Kemudian yang selanjutnya adalah dunia usaha dalam bidang kontribusi baik di sekolah. Kebermanfaatan aset ini adalah bekerjasama di bidang usaha, sehingga dapat meningkatkan kemampuan anak dalam berkewirausahaan. Yang selanjutnya adalah modal aset fisik,
di mana modal aset fisik ini adalah yang pertama adalah lingkungan sekolah, di mana yang pertama adalah lahan. Lahan di sini adalah sekolah memiliki tanah sendiri yang luasnya sangat memadai. Kebermanfaatan aset sebagai lahan bangunan dan lahan parkir dan lapangan bermain. Kemudian yang selanjutnya adalah dalam aset fisik ini bangunan, di mana bangunan ini meliputi bangunan seperti ruang kelas, ruang guru, ruang kepala sekolah, TU, BK, UKS, OSIS, laboratorium, perpustakaan, dan musola. Kebermanfaatan aset ini adalah dapat menunjang pembelajaran yang maksimal dan pelayanan yang efektif. Kemudian yang selanjutnya adalah sarana pendukung pembelajaran. Alat pendukung pembelajaran lengkap. Kebermanfaatan aset ini adalah membantu maksimalkan pembelajaran lebih efektif dan inovatif. Kemudian yang selanjutnya adalah jaringan PLN dan internet. Adanya jaringan listrik dan internet yang baik. Kebermanfaatan aset ini adalah mendukung proses pembelajaran dan literasi digital. Alat transportasi di sini yayasan memiliki transportasi. Kebermanfaatan adalah dapat menunjang mobilisasi dalam kegiatan sekolah seperti lomba dan kegiatan yang lain. Kemudian pendukung modal, ruang koperasi sekolah. Kebermanfaatan adalah membantu modal finansial sekolah. Kemudian yang selanjutnya, modal berikutnya adalah modal, di sini ada modal aset lingkungan atau alam. Yang pertama adalah udara yang bersih dan pencahayaan yang cukup. Kebermanfaatan aset ini untuk kesehatan dan kenyamanan belajar. Kemudian yang selanjutnya adalah ruang terbuka hijau. Pemanfaatan aset ini adalah memaksimalkan ruang terbuka hijau untuk istirahat anak lebih nyaman. Di lingkungan sekolah banyak pohon manggis yang menaungi sehingga menambah kenyamanan dan anak nantinya setelah beristirahat dapat belajar dengan maksimal kembali. Yang selanjutnya adalah ketersediaan air bersih yang bersumber dari mata air. Kemanfaatan aset ini adalah sebagai penunjang aktivitas kebersihan, cuci tangan, dan lain-lain. Kemudian kebun sekolah. Kemanfaatan aset ini adalah sumber belajar keragaman hayati dan pengenalan apotik hidup. Kemudian yang selanjutnya adalah modal aset finansial. Yang pertama adalah dana BOS. Dana BOS sekolah adalah pembiayaan operasional yang digunakan untuk membiayai 8 standar pendidikan. Kemudian yang selanjutnya adalah sumbangan sukarela, biaya penunjang operasional penyelenggara pendidikan, membantu pendanaan pembiayaan operasional. Yang selanjutnya adalah PIP, dana bantuan pendidikan untuk siswa, di mana bantuan ini adalah digunakan untuk pembiayaan keperluan siswa dan dikelola oleh siswa itu sendiri. Yang selanjutnya adalah koperasi sekolah. Kegiatan koperasi yang diikuti warga sekolah untuk kesejahteraan sekolah. Yang selanjutnya adalah modal aset politik. Yang pertama, kerjasama dengan pihak sekolah SMA, yaitu untuk kerjasama yang bersifat mengikuti lomba, kemudian penerimaan siswa baru, dan lain-lain. Kemudian bekerja sama dengan puskesmas. Kemanfaatan aset kerjasama dengan dalam kegiatan UKS dan sosialisasi kesehatan. Yang selanjutnya adalah kerjasama dengan pihak TNI atau Polri
Di sini adalah polsek dan ramil tentunya. Kebermanfaatan aset ini adalah kerjasama dalam bidang pembinaan kepramukaan dan penanggulangan kenakalan remaja. Berikutnya, aset yang dimiliki oleh SMP Bina Utama yaitu aset agama dan budaya. Yang pertama adalah aset agama. Yang pertama adalah keragaman agama, di mana memahami keragaman agama bermanfaat untuk meningkatkan toleransi antar umat beragama. Yang selanjutnya adalah peringatan Hari Besar Keagamaan. Memperingati Hari Besar Keagamaan, manfaatnya adalah salah satu bentuk peningkatan ketakwaan, iman, dan akhlak yang mulia, dan mencerminkan profil Pancasila. Yang selanjutnya adalah kegiatan keagamaan, di mana kegiatan keagamaan ini SMP Bina Utama selalu melakukan kegiatan, yaitu membaca surat Yasin di pagi hari, Asmaul Husna atau surat-surat pendek, serta melakukan sholat berjamaah. Manfaatnya adalah meningkatkan iman dan takwa. Yang selanjutnya adalah budaya, di mana budaya yang pertama adalah pembiasaan baik, pembiasaan religi atau keagamaan, kemudian jabat tangan, tegur sapa dengan sopan santun, yaitu manfaatnya adalah meningkatkan budaya sekolah yang baik dan mencerminkan sekolah yang nyaman. Yang selanjutnya adalah eskul dan pentas seni. Adanya eskul dan pentas seni berupaya atau berupa budaya tradisional seperti tari daerah dan seni bela diri. Kebermanfaatannya adalah mewujudkan keberagaman menjadi kekuatan dan melestarikan budaya. Yang selanjutnya adalah pembelajaran literasi budaya, pembelajaran seni budaya dan literasi budaya seperti tari sigah pangutan, kemudian bedana, kuda kepang, kuntau, SH, dan tapak suci. Kebermanfaatannya adalah meningkatkan kreativitas dan hasil produk yang berbasis budaya. Oke, baik. Itu yang dapat kami sampaikan, dan mungkin ini dapat untuk pembelajaran dan nantinya akan diterapkan oleh sekolah. Terima kasih, dan jangan lupa subscribe video ini.